Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini tema kultum kita yaitu berkenaan dengan menyambut bulan suci Ramadan. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang besar, bulan yang mulia. Bulan ini memiliki banyak julukan atau nama. Di antaranya yaitu Syahrus Syiyam. Lalu ada lagi Syahrul Maghfirah, bulannya ampunan. Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Lalu bulan ini juga mendapatkan julukan-julukan yang lain. Banyak sekali julukan yang di dalam agama kita ini, sesuatu yang memiliki banyak nama atau julukan, maka disitulah letak kemuliaannya. Salah satu nikmat Allah yang patut kita syukuri adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur, masih memberikan kita kesempatan hingga di tahun ini kita masih dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Karena pendengar sekalian, banyak mungkin orang yang kemarin masih bersama dengan kita, masih duduk dengan kita, berjalan bersama kita, namun di tahun ini mereka sudah tidak bisa lagi berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Maka untuk itu, marilah kita syukuri nikmat Allah yang begitu hebat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena bulan Ramadan akan segera kita masuki, maka untuk itulah kita perlu mempersiapkan diri dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Apa saja persiapannya? Yang pertama, persiapan yang harus kita lakukan adalah persiapan fisik kita. Bagaimana cara mempersiapkan fisik? Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau telah mencontohkan bagaimana sebelum memasuki bulan suci Ramadan, dari mulai bulan Rajab hingga ke Sya'ban, beliau meningkatkan kualitas ibadahnya. Di mana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW dari mulai Rajab sampai ke Sya'ban, beliau memperbanyak berpuasa. Diriwayatkan oleh Siti Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW itu selain di bulan suci Ramadan yang mana beliau berpuasa sebulan penuh, beliau paling banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus mulai meningkatkan ibadah kita dari bulan-bulan sebelum bulan suci Ramadan, agar di bulan suci Ramadan persiapan ibadah kita sudah matang dan juga sudah komplit. Para pendengar yang dimuliakan Allah, untuk itulah kita dari bulan-bulan sebelum bulan Ramadan maka harus mulai melatih diri, mempersiapkan diri. Kalau misalkan kita di bulan suci Ramadan nanti ingin khatam Al-Quran, maka dari bulan-bulan sebelumnya, bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita harus melatih diri dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau kita ingin misalnya istiqomah melakukan sholat duha, maka dari bulan-bulan sebelum bulan suci Ramadan
kita harus melatih diri untuk mengerjakan sholat duha. Kalau misalkan kita di bulan suci Ramadan nanti ingin istiqomah dalam bersedekah misalnya, maka dari bulan-bulan sebelum bulan suci Ramadan kita harus mempersiapkan diri kita untuk bersedekah. Dengan demikian, ketika bulan suci Ramadan nanti tiba, kita sudah mempunyai persiapan fisik yang matang, dan demikian insya Allah kita akan menjalani bulan suci Ramadan dengan sebaik mungkin. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, lalu persiapan kedua yang tak kalah penting, di samping persiapan fisik, kita juga harus mempersiapkan mental kita. Bagaimana cara persiapan mental? Maka di dalam hati kita harus menumbuhkan rasa cinta, rasa mahabbah dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Karena terkadang ada orang yang justru dengan bulan suci Ramadan ini bukan timbul rasa mahabbah, bukan timbul rasa cinta, tapi justru mengeluh. Sebentar lagi bulan Ramadan, susah, sulit, dan lain sebagainya. Nah, ini salah. Jadi kita harus tanamkan kecintaan kepada bulan suci Ramadan, karena dengan rasa cinta yang penuh ini, insya Allah segala macam ibadah di bulan suci Ramadan akan mudah untuk kita lakukan. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya teringat dengan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat muttafaqun alaih, bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad bersabda, lis-shaim farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lis-shaim farhatani, ada dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, farhatun 'inda fitrihi, kegembiraan ketika berbuka, di mana kita di bulan suci Ramadan ketika kurang lebih 13 jam tidak merasakan makan, tidak merasakan minum, menjaga diri kita dari segala macam yang membatalkan puasa kita dan juga yang membatalkan pahala puasa kita. Setelah 13 jam lamanya kita pun berkumpul bersama orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, lalu kita pun menyantap makanan untuk berbuka. Disitulah luar biasanya kita rasakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kenikmatan yang tidak bisa terlukiskan. Lalu selanjutnya kata Nabi, itu kegembiraan pertama. Kegembiraan kedua yaitu farhatun 'inda liqa'i rabbih, kegembiraan ketika kelak kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat cinta kepada orang yang senantiasa berpuasa. Inilah kegembiraan yang kedua, kegembiraan ketika kelak kita berjumpa dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang dimuliakan Allah, mengenai kewajiban berpuasa ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu berpuasa. Jadi dalam ayat ini dapat kita simpulkan bahwa orang yang bisa mengerjakan puasa dengan sebaik mungkin adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak mungkin bagi orang yang tidak memiliki keimanan di dalam jiwanya bisa mengerjakan puasa dengan sebaik mungkin. Selanjutnya disambung lagi ayat ini, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Puasa ini juga merupakan perintah Allah yang bukan cuma umat Nabi Muhammad saja yang melakukannya, tapi juga umat-umat terdahulu pun mereka juga berpuasa. Lalu timbul pertanyaan, apa tujuan berpuasa? Dijelaskan di akhir ayat ini, yaitu la'allakum tattaqun,
agar kamu semua, kata Allah, bisa menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita berpuasa dengan baik, berpuasa dengan benar, kita memang melakukan puasa ini dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah kita semua akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala macam dosa dan kesalahan kita, diterima amal ibadah kita, dan insya Allah kita kelak akan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dimuliakan Allah, semoga kita semua dapat mendapatkan predikat muttaqin, predikat orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini adalah orang yang begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah berfirman di dalam ayat yang lain, inna akramakum indallahi atqakum, bahwasanya sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Semoga kita semua bisa menjalani puasa tahun ini dengan semaksimal mungkin, mengisi hari-hari kita dengan rutinitas ibadah, dan semoga kita semua dengan berkah bulan suci Ramadan ini diampuni segala dosa dan kesalahan kita, diterima amal ibadah kita, dan akan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah sedikit kultum kita pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.